Om Swastiastu. Nama saya Ida Bagus Adi Wiguna dengan NIM 211011002. Dalam video kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang menjelaskan komponen OSI layar. OSI layar. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan, sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang merupakan sebuah mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Pada tahun 1970, terdapat sebuah organisasi yang berlokasi di Eropa bernama ISO atau International Organization for Standardization. Mereka mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan bernama OSI atau Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI yang terdiri dari 7 layar dengan fungsinya masing-masing. The 7 layer of OSI. Di sini ada 7 OSI dengan yang pertama dengan physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. Berikutnya referensi OSI layar. Referensi OSI layar ini terdiri dari 7. Dengan yang pertama physical, dengan how to transmit signal atau coding hardware means of sending and reversing data on a carrier. Yang kedua data link, dengan two-party communication atau internet. Yang ketiga network atau routing and forwarding address atau IP. Yang keempat transport, dengan end-to-end control and error checking atau ensure complete data transfer atau CP. Season 5. Interbliss atau Manegan Connecti. Yang keenam, presentation. ASCII text. Sound atau syntax layer. Yang ketujuh, application. File transfer, email, atau remote login. Cara kerja OSI layar. Berikut ada gambar 2, yang kiri dengan mengirim data, yang kanan dengan menerima data. Dengan dimulai dengan application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Dengan melalui ke kanan menerima data, physical link, dengan physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application yang menerima data. Berikut OSI model. Ada host A, ada host B, di mana application dengan data melalui data, dan presentation dengan data, session data, transport, segment, network, packets, data link frames, dan physical bits. Host A transferring data to host B. Dan berikutnya host dan media layar. Hasil layar ada terdiri dari 7, dengan ada bagian dari host layar dan media layar. Host layar terdiri dari application, presentation, session, dan transport. Dan media layar, network, data link, dan physical. Host layar adalah provide accurate data delivery between computer. Dan media layar, control physical delivery of messenger over the network.
Berikut di sini saya akan menjelaskan 7 osi layar sebagai berikut. Yang pertama, fisikal layar. Layar yang pertama adalah fisikal layar. Sesuai dengan namanya, fisikal layar merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi fisikal layar. 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan. 2. Mendefinisikan metode persinyalan. 3. Sinkronisasi bit data. 4. Mendefinisikan arsitektur jaringan. 5. Mengaplikasikan topologi jaringan. 6. Melakukan proses pengkabelan. 7. Mendefinisikan LAN card atau NIC dan bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua, data link layar. Yaitu lapisan berikut pada osi layar adalah data link layar, merupakan salah satu layar yang penting karena memiliki fungsi sebagai berikut. Pengoreksian kesalahan. Kedua, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Ketiga, pengelamatan perangkat keras. Keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Kelima, terhadap dua level pada lapisan data link layar ini, yaitu 1. Logical Link Control atau LLC. Kedua, Medical Access Control atau MAC. Berikutnya yang ketiga, network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah 1. Membuat header paket-paket data. 2. Melakukan proses routing. 3. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layar ini. Dengan cara melakukan pemecahan paket data juga untuk melakukan proses routing. Berikutnya yang keempat, transport layar. Sesuai dengan namanya, transport layar merupakan lapisan osi yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layar pada lapisan osi ini adalah yang pertama, memecahkan data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari sison layar menuju network layar, maupun sebaliknya. 3. Membuat penomoran pada paket-paket data, sehingga nanti dapat disusun kembali dengan mudah. Kelima, melakukan proses transmisi ulang pada paket yang data hilang. Yang terakhir, berkat adanya transport layar ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju clean-nya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Berikutnya yang kelima, sison layer. Lapisan selanjutnya pada osi adalah sison layer. Lapisan sison layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Berikutnya yang keenam, presentation layer. Layar kedua pada saat data mulai transfer dan bertindak sebagai layar keenam ketika sebuah komputer menerima paket data tersebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layar presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi atau aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentasi layar akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layar presentation. Yang pertama,
Berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan yang presentasian. 1. Predictor software. 2. Virtual network computing. Yang ketiga, remote desktop protocol. Berikutnya yang terakhir dari OSI layar. Yang ketujuh, aplikasi layar. Aplikasi layar merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer selain menerima data tersebut. Fungsi dari aplikasi layar. Pertama, aplikasi layar sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampilan data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi seperti 1. Menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. 2. Mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. 3. Membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. 4. Menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layar aplikasi. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan aplikasi layar ini yaitu 1. HTTP, 2. SMTP, 3. NVS. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ada kesalahan kata, mohon maaf dimaklumi. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om.